Rahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini kurang lebih sekitar 1 juta umat manusia muslim sedang melakukan jumroh. Setelah mereka melakukan tawaf, dan bagi kita yang tidak dan belum melaksanakan ibadah haji, disunatkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan bagi yang sudah meniatkan atau belum pernah ibadah haji, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai haji makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang sudah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan kembalinya menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengisi khutbah hari ini, kita sikapi, teladani uswah hasanah dari Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihissalam. Ini adalah judul yang dimohonkan panitia. Karena itu di dalam surat Al-Mumtahanat ayat keempat, Allah berfirman, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumi inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya ada uswah hasanah, teladan yang baik di dalam kehidupan Ibrahim bersama keluarganya ketika mereka menyampaikan informasi dengan tegas kepada kaum musyrikin bahwa inna bari'um minkum, kami melepaskan diri dari kamu semua wahai kaum musyrik, wa mimma ta'buduna min dunillah, juga melepaskan diri dari setiap berhala atau benda atau materi yang disembah. Karena itu hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, wa adzin bin nasi bil hajj. Sesungguhnya kita diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibrahim alaihissalam naik ke Jabal Gubais, memanggil-manggil, dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam tafsirnya, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad ajaba alaikumul hajj, Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada kalian. Maka menurut Imam Suyuti, seluruh manusia yang lahir ke dunia dan juga masih di alam arwah menjawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Menurut Imam Syafi'i Al-Maliki, setiap manusia yang menjawab labbaik Allahumma labbaik itu dipastikan melaksanakan ibadah haji. Tetapi bagi manusia yang tidak menjawab labbaik, maka tidak ditakdirkan ibadah haji. Mudah-mudahan kita sudah mampu dan bisa menjawab dulu labbaik Allahumma labbaik. Kami nepati janji menjawab dengan lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Ibrahim ayat 35, 36, 37 Allah berfirman, wa idza qala Ibrahim rabbi, ya Rabb, kata Nabi Ibrahim, ij'al hadal balada amina, jadikanlah kota Mekah ini kota yang aman. Wajnubni wa baniya an na'bul asnam, dan juga kami jauhkan beserta keluarga-keluarga kami dari menyembah berhala. Rabbi innahunna addanna katsiran minan nas, ya Rabb, sesungguhnya berhala ini banyak menyesatkan manusia. Karena itu, paman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa orang yang ikut aku, maka aku mengakui sebagai umatku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, barang siapa orang yang bermaksiat kepadaku, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat 37-nya jelaskan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Rabb, aku letakkan keluargaku. Ibrahim mengatakan, Rabbana ya Rabb, askantu min dzurriyyati, aku letakkan keturunanku yaitu Hajar dan Ismail, biwadin ghairi jar'in, di tempat yang tandus, tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada pohon-pohonan.
Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Rabb, jadikanlah tanah tandus ini menjadi tempat ibadah kepadamu ya Rabb. Mereka bisa salat di sini. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah sebagian manusia di dunia ingin berkunjung datang melaksanakan ibadah di tempat ini. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb, berikanlah rizki mereka dari rizki berbagai macam buahan agar mereka bersyukur kepadamu. Hadirin rahimakumullah, di surat Ibrahim ini ada 4 makna penting. Pertama, nilai-nilai spiritual. Kita diberikan nilai-nilai spiritual oleh Nabi Ibrahim, yaitu kita harus tulus ibadah, ikhlas, dan harus tawakal serta total penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ketika Ibrahim mengatakan inni askantu min dzurriyyati, aku tempatkan dan aku letakkan Ismail dan Hajar istriku di tempat ini. Menurut Imam Syafi'i Al-Maliki di dalam tafsirnya juz kedua, bahwa anna Hajara kanat lisaratan. Ketika di Syam atau di Syria, bahwa Siti Hajar itu biasa membantu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Tapi sahabat Siti Sarah dengan rela memberikan Hajar itu kepada Ibrahim dan dijadikanlah sebagai seorang istri. Tetapi kemudian Pawaladat, Siti Hajar melahirkan seorang anak. Fa'anat saratu ilaiha. Kemudian Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar dan dia bersumpah, demi Allah, saya akan usir Ibrahim, Ismail dan Hajar dari Palestina atau dari Syria. Cepat Allah manggil Jibril. Wahai Jibril, berikanlah wahyu kepada Ibrahim, segera bawa pindah keluarganya ke Mekah. Fa'utiya lahu bil buraq. Kemudian Ibrahim oleh Allah disediakan buraq untuk segera pergi ke Mekah sebelum diusir oleh Siti Sarah. Kemudian naiklah kendaraan buraq Hajar dengan Ismail, 3 orang dari kendaraan buraq. Sesampainya ke Mekah, dia menempatkan Hajar dengan Ismail dengan bahasa kita, menurut ukuran kita, sangat tega atau lebih dari seperti tidak bermanusiawi. Hajar dan Ismail diletakkan begitu saja. Di dalam hadisnya, bangkoma badhaba wantolako, bangkit Ibrahim dan kemudian pergi. Falam yaltafit, tidak ditengok itu Hajar dan Ismail, seolah-olah tega meninggalkan seorang istri dan anak. Sampai ada kata-kata yang keluar dari Siti Hajar, aina tadhab, akan kemana kau pergi? Tetap Ibrahim tidak menoleh. Sambil mengatakan juga, lima taroktani, kenapa kau tega banget meninggalkan aku bersama anakmu di sini, di tempat yang tidak ada air, tempat tidak ada makanan, tidak ada orang. Kok tega banget engkau meninggalkan aku? Tetap Ibrahim pergi dan sampai ditanya kalimat yang ketiga, alillahi amaraka, apakah kau pergi karena ini perintah Allah? Dengan perkata itu Ibrahim menoleh ke belakang, seolah-olah dunia berputar, matahari berputar, gunung yang tinggal kemudian bergerak, yang bergerak diam karena melihat gerak Ibrahim menoleh ke belakang dengan jawaban, "Naam, iya, aku diperintah oleh Rabb." Hajar pun terdiam karena ini adalah perintah dari Allah yang harus dipatuhi. Kemudian muncul kata-kata indah dari Siti Hajar, "Fa'idan lam yudayyuna." Kalau memang ini perintah Allah, wallahi Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Pantolako, kemudian Ibrahim pergi dan menangis mengungkapkan sebuah kata, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati." Ya Rabb, aku letakkan Hajar dan Ismail di tempat ini. Biwadin ghairi zar'in, memang tidak ada tanaman, tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada bangunan. Tapi aku sudah bermohon sejak lama sebelum aku tinggal ke sini. Rabbana ij'al hadza baladan amina. Ya Rabb, jadikanlah tempat ini baladan, negara atau kota
Aminah, yang aman sejahtera. Ya Rob, aku tinggalkan kini kena perintahmu. Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya. Hadirin rahimahullah, itulah Ibrahim, Hajar dan Ismail. Bagaimana kalau seperti model kita? Seorang suami pergi dari rumah atau kampung meninggalkan begitu saja. Saya yakin sikap seorang ibu yang sabar sekalipun belum seperti Siti Hajar. Bapak yang cinta sama istri bisa tersinggung perasaannya, meninggalkan istri sepertinya orang yang tidak bermanusiawi. Tetapi maaf, kalau bapak pergi dari rumah mungkin karena emosi, tetapi Ibrahim meninggalkan istri dan Siti Hajar lillahi ta'ala. Seandainya bapak meninggalkan istri, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, lillahi ta'ala, dan juga seorang istri yang anaknya banyak ditinggalkan suami pergi karena lillahi ta'ala, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, insya Allah. Disinilah kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nilai spiritual. Sehingga di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih, sesungguhnya hanya ucapan orang mukmin yang keluar apabila dipanggil oleh Allah dan Rasulnya dan diperintahkan untuk fahkum bainahum, memberi rasa keadilan di antara manusia. Apa yang dikatakan orang beriman? Ayyakulu sami'na wa ata'na, pasti mengatakan kami mendengar dan kami akan mentaati apa yang kami dengar. Kalau seandainya itu yang dilakukan oleh kita persis seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail beserta Hajar. Bukan hanya itu, dalam sejarah itu di usia waktu digendong menyusui anaknya kepada Hajar ditinggalkan lillahi ta'ala. Tetapi apa yang kita kenal, sejarah sekarang terulang dan harus dilakukan oleh kita sebagai udhiyatus sunnah. Ketika Ibrahim alaihissalam di tengah malam, inni ra'aitu fil manam, dia merasa tidak enak karena harus menyembelih anaknya. Ini merupakan jawaban Allah karena dia pernah berjanji dulu ketika sebelum punya anak. Dia berjanji, ya Rabb, aku akan korbankan seluruh kambing dan unta. Berapa ratus kambing dan unta disembelih oleh Ibrahim. Tetapi ditanya, apakah kau ikhlas Ibrahim mengorbankan kambing dan unta? Wallahi, kalau memang aku diperintah mengorbankan harta dan jiwa pun, andaikan aku punya anak, pasti aku sembelih seperti aku menyembelih kambing. Nazar itulah kemudian ketika dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, dikonsultasikan kepada Ismail, Abunaya, wahai anakku, aku mimpi menyembelih kamu. Bayangkan sama kita, seorang bapak sayang sama anak, anak sayang sama bapak, mengatakan kata-kata yang tidak pantas dan bahkan di luar peri kemanusiaan yang beradab. Aku ini mimpi menyembelih kamu. Apa jawaban Ismail? Ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, kalau memang itu diperintah oleh Allah, laksanakan. Satajiduni, aku akan pasrah sujud kepada engkau karena Allah Ta'ala. Insyaallah mesabirin, aku tidak akan berkutik dan akan sabar menerima panggilan ini. Itulah kata-kata yang harus kita laksanakan pada setiap saat sekarang ini. Kepasrahan kita, ketulusan kita lah yang akan menentukan hidup kita. Man kana yatim, orang yang lillah pasti sukses. Wa ma kana li ghairil yatim, orang yang tidak lillah gagal. Rumah tangganya gagal, anaknya gagal, mimpin kampung gagal, perusahaan gagal, mimpi negara bisa gagal karena tidak lillahi ta'ala. Yang kedua, apa yang harus diambil hikmah? Ketika Nabi Ibrahim membangun sebuah negara yang berperadaban tinggi, itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang aman. Jadi Nabi Ibrahim minta dua. Satu, Mekah supaya jadi kota atau negara, baladan. Dan kedua, menjadi aminan, aman, damai, sentosa. Berbeda dengan surah Ibrahim ayat 35.
Kalau surah Ibrahim 35, Rob ij'al hadal balada amina. Ya Allah, jadikanlah kampung ini, kota ini, negeri ini aminan, yang aman. Jadi minta cuma satu, sebab sudah ada kotanya. Hadal balada, ini menurut ilmu tafsir dan ilmu nahu adalah makrifat atau definitif. Hadal balada, kota ini, ya Allah jadikannya amanan, damai, sentosa. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut ayat 37 Allah menjawab. Apa keinginan Ibrahim? Dijawab oleh Allah. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Kenapa mereka masih ragu, orang-orang kafir, orang musyrik, termasuk orang Islam? Yang muslim kau ngakunya masih ragu. Inna ja'alna haraman aminan. Kami sudah jadikan tanah suci ini tanah yang aman, tanah yang dikunjungi banyak orang, tanah yang disenangi, bangsa yang disenangi. Kok tiba-tiba ada orang yang tidak senang kepada haraman aminan, negara Mekah yang aman, tanah suci yang aman. Bahkan bukan keluar dari orang yang kafir, keluar dari muslim, dia tidak senang kepada orang Arab. Ini dari mana rumusnya? Sebetulnya kita itu, apa yang diingat Ibrahim sudah terkabul semua. Makanya di dalam surah Al-Ankabut 36, muharraman aminan, padahal yataharratun nasu min haulim. Pada saat itu orang masih saling curi mencuri di sekeliling Ka'bah, di sekeliling Mekah, saling bunuh membunuh, saling hina menghinakan, persis seperti biadabnya binatang di hutan. Tetapi negeri Mekah tanah suci sudah aman. Karena itu, karena ada hadal balada makrifat, maka kita sering berdoa kepada Allah. Allahumma ij'al hadal baladal Indonesia sama dengan hadal baladal Makkah. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri aman. Itu Nabi Ibrahim. Kita juga memohon kepada ya Allah, jadikanlah hadal baladal Indonesia, negeri Indonesia baladan aminan mutmainan raha, bahkan ditambah thayyibatun balabun ghafur. Ini luar biasa. Kalau kita mengungkap doa Nabi Ibrahim yang dikabul dalam surah Al-Ankabut ayat 36 dengan yakin bahwa ini negara-negara yang didirikan oleh Ibrahim, sebab awalnya tidak ada negara, awalnya tidak ada ahliyah, tidak ada penduduk. Nabi Ibrahim mendoa banyak penduduk jadi negara. Kalau ini memang negara Indonesia dideklarasikan oleh kita dan kita minta sama Allah karena ini negara kita, bangsa kita, insya Allah aman, iman, damai, sejahtera, sentosa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah, untuk salah satu contoh negara yang sejahtera itu disebut di dalam surat Al-Imran ayat 97. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya bait yang diciptakan dan didirikan pertama kali adalah Mekah yang diberkahkan. Siapa yang membangun negeri di Mekah? Ibrahim. Jadi kalau kita ingin punya negara yang berkah harus seperti Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah ini negara yang kami susah payah memerdekakan bangsa yang menjajah kepada kami 30 tahun Belanda, Jepang 2 tahun. Ya Allah, jadikanlah negara. Insya Allah saya kira yakin dikabul oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Coba Bapak sebuah dengarkan. Keberkahan itu pertama, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dengan sholat di luarnya. Kalau kita lihat sekarang air Zam-Zam, bagaimana tidak berkah? Air Zam-Zam itu Pak, kalau kita lihat secara keilmuan itu tidak mungkin ada air di situ. Para ahli biohidrologi dia menyatakan bahwa menurut keilmuan tidak mungkin ada air di situ. Kenapa tidak mungkin ada air? Sebab bebatuan pasir tanah tandus yang batu yang bengku. Tidak mungkin ada air. Tapi kenapa bisa ada air? Ini adalah mujizat. Dan air ini cukup berkah meskipun ada debitnya tidak seperti air di Indonesia. Air di Mekah itu hanya per detiknya hanya 15 sampai 18 liter per detik debit airnya di Zam-Zam itu. Dibandingkan coba di Indonesia. Kalau di Sukabumi itu di daerah yang sekarang dikuasai Aqua itu 150 liter per detik. Apalagi di Boyolali yang satu perusahaan Cokro Tulun itu sampai 250 detik per liter. Nah, 250 liter per detik. Apalagi di daerah perusahaan Jawa Timur itu sampai ada 800 liter per detik. Tapi kenapa yang hanya 15
sampai 8 liter per detik, kok bisa banyak? Bahkan pernah ada uji coba tentang betul tidak ini ada sebagai mukjizat. Para ahli hidrologi membuat sebuah percobaan, yaitu percobaan pompa air yang jarak dalamnya hanya 24 meter, lalu dipompa 24 jam, dipompa dengan berdetik mengeluarkan 80.000 liter per detik. Berarti kalau dikalikan 24 jam kurang bisa sekitar 700 juta liter, tapi tidak habis. Itu keran dari apa? Pompa air itu yang 24 meter hanya turun 11 meter dari 24 meter, dan begitu dicabut maka kemudian naik lagi dalam waktu 9 menit sudah sampai 24 lagi meter jarak dalamnya itu air jam-jam. Luar biasa. Ini para ahli sudah betulkan tidak ada ilmu yang bisa mendeteksi. Kok bisa begitu? Saya ini ada mujizat Nabi Ibrahim, keberkahan tadi. Keberkahan tadi yang tidak ada air pun bisa jadi air. Yang curahan tadi per detiknya hanya 15 liter, ini bisa subur makmur. Ini per detik ada 800 sampai 3000. Kok tidak berkah? Kenapa? Ada apa? Ini pertanyaan kita. Karena ketaatannya kepada Allah yang kurang. Belum lagi kalau kita lihat aspek spiritualnya, aspek nilai, substansi dari air Zam-Zam. Di dalam kitab yang dibukakan oleh para mazhab Imam Syafi'i, terutama Abu Ishaq As-Syirazi di dalam kitab Muhadzab, dia menjelaskan tentang nilai Zam-Zam. Ma'u Zam-Zamin liman suribalah. Air Zam-Zam itu akan menjadi manfaat bagi orang yang meminumnya. Untuk apa minum air Zam-Zam? Kalau sekadar aus, sembuh dari aus. Kalau sekadar dia panas, sembuh dari panas. Kalau dia ingin misalnya penyakitnya hilang penyakitnya. Kalau ingin rizkinya banyak. Kalau dia misalnya ingin punya ilmu manfaat. Sehingga doa yang dibukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab misalnya Riyadhus Shalihin dari lain Al-Adhkar, ketika orang mau minum Zam-Zam, dia baca doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa shifaan an kulli wa rizqan halalan wa katsira. Ya Allah, saya ingin ilmu yang manfaat. Ya Allah, saya ingin badan yang sehat. Ya Allah, saya ingin rizki yang luasa. Dikabul oleh Allah. Sebab 3 hal ini penting bagi kita. Punya ilmu manfaat, punya badan sehat, punya rezeki leluasa. Ada orang punya ilmu, hafal Quran, bisa hadis, tukang dakwah, tapi badannya sakit-sakitan meskipun punya alfat baru, tidak bisa ngajar. Ilmu ada, badan sehat, tapi gak punya ongkos untuk ngajar, gak jadi. Uang banyak, badan sehat, gak punya ilmu, gak ngajar. Apalagi orang sekarang, ilmu gak punya, duit tidak punya, badannya sakit-sakitan, lebih baik mati. Jadi sebenarnya saya kira ada potensi yang 3. Ada yang punya ilmu, meskipun tidak punya harta, bisa dibantu. Ada yang punya harta, tidak punya ilmu, bisa membantu. Ada yang sakit, bisa dibantu. Ini semua kerjasama, karena yang 3 merupakan hal yang vital untuk kita semua. Ini adalah doa Nabi Ibrahim dikabul. Maka nanti Bapak semua, kalau ada saudara kita pulang dari Mekah, pertama diminta air Zam-Zam. Kita sudah tidak ke sana. Minumlah, baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa shifaan an kulli da' wa rizqan halalan katsira. Insyaallah ilmu manfaat, rizki tambah banyak, warzuqhu minas samarat, dan badan sehat dunia akhirat insyaallah. Yang ketiga, apa yang direksikan oleh Nabi Ibrahim yang harus kita sikapi? Rabbi nubni wa bani anil asnam, anak berasnam. Ya Rabb, aku ini mohon kepadamu supaya dijauhkan dari kemusyrikan, dari asnam. Asnam ini bahasa tafsirnya ma'ubida minulillah, yang disembah selain Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berhala dan dari hal-hal selain Engkau. Mungkin sekarang ini kita perlu penatapan lebih mendasar. Kita sudah dirusak bukan hanya faktor ekonomi, bukan hanya sosial budaya, termasuk akidah kita. Ada Syiah, ada liberal, ada penyimpangan, ada TBC. TBC itu tahayul bidah dan khurafat. Ini perlu dijaga anak-anak kita. Himayatu anil akidah as-salimah, anak kita, cucu kita dari akidah yang lurus, jangan sampai menyimpang. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz kedua halaman 541 menjelaskan, Rabbi
Ijnubni wa bani anwal asnam. Ini artinya disunahkan kita berdoa setiap malam, setiap saat. Mohon kepada Allah turunan kita, cucu kita, keluarga kita supaya dijauhkan dari kemusyrikan. Yang keempat terakhir, Rabbi innahunna addanna katsiran minan nas. Ya Rabb, kebanyakan berhala-berhala itu menyesatkan orang. Itu Nabi Ibrahim di dalam surah Ibrahim ayat 36, ya Rabb innahunna adlanna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala ini banyak menyesatkan orang. Berhala itu ma'ubillah, bisa harta, bisa jabatan, bisa kekuasaan, bisa istri, perempuan, bisa laki-laki. Semua saya Allah bisa menyesatkan kita. Banyak orang yang celaka kena harta, dan harta bisa menyesatkan. Banyak yang celaka kena jabatan, sebab jabatan bisa menyesatkan. Banyak yang celaka kena kekuasaan, bahkan banyak yang celaka kena ilmu. Kalau ilmu dikultuskan akan celaka. Inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim yang keempat. Ya Rabb, ini umatku diuji setelah aku perintahkan olehmu untuk membersihkan kemusyrikan, taifin, untuk yang tawaf lil qaimin, untuk yang sholat, tetapi banyak umatku kok menyembah berhala. Ya Rabb, ini musibah bagiku. Ibrahim pernah mengemukakan seperti itu. Apa bedanya dengan kita para kiai, para ulama, ustadz, mualim aja capek ngajar umat, tetapi begitu banyak kemusyrikan, banyak penyimpangan. Inilah doa yang sesungguhnya harus dipegang oleh kita saat ini. Karena Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan di dalam sebuah hadisnya, ketika surat Ibrahim ayat 36 dibaca, Rabbi innahunna adlana katsiran minan nas. Ya Rabb, ini banyak kok orang umatku disesatkan oleh hal-hal selainmu. Pak ini tabatani, kalau mereka ikut aku, Pak inahu minni, mereka adalah umatku. Seperti Nabi Ibrahim mengatakan begitu. Pak in asoni, Pak innaka ghafurur rahim. Kalau mereka bermaksiat padaku, Allah Maha Pengampun. Bahkan Nabi Muhammad selain membaca surah Ibrahim ayat 36, juga membaca dalam surah Al-Mujadat ayat 118, yaitu doa Nabi Isa. Doa Nabi Isa kepada Allah pernah menyampaikan, ya Rabb, in tu'adzibhum fa inna ibaduk. Ya Rabb, kalau ini umat diazab olehmu, ya ini memang hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau ini umatku diampuni olehmu, innaka antal azizul hakim, kau maha gagah perkasa bijaksana. Nabi Muhammad pernah membaca doa ini. Kemudian dia mengangkat dua tangan tidak terasa. Rabbi innahunna adlana katsiran minan nas. Fa ini tabatani, kalau ini umatku ikut aku mengaku dia sebagai umatku. Tetapi kalau dia maksiat padaku, maka aku, ya Rabb, bagaimana? Hal Allahumma ummati ya Allah. Ini umatku bagaimana, kan dia yang berada di zamanku. Tetapi umatku dia ngaku padaku, tapi dia bertentangan dengan perlakuanku. Rasul pernah menangis. Lalu Allah perintahkan Jibril datang kepada Muhammad. Salhu, tanya apa itu? Mayabki, kenapa bisa nangis? Ketika Jibril datang, Nabi Muhammad menjawab, aku membaca firman Allah, fa innahu minni. Ada kalimat Pak innahu minni, kalau umatku ikut aku, itu umatku. Tapi ini yang kedua, Pak in asoni, kalau umatku membangkang kepadaku, aku tidak bertanggung jawab, bagaimana ini umatku juga. Sampai begitu Rasulullah. Sayang kepada orang yang maksiat sekalipun, sayang kepada orang kafir sekalipun, karena ini di zamanku, kata Nabi. Lalu apa disampaikan oleh malaikat Jibril? Wahai Muhammad, Allah telah memerintahkan untukmu, apa kalimatnya? Wallahi a'lamu, aku lebih tahu minkum, daripada kamu. Bahkan redaksinya, Rabbukum a'lam ya Muhammad, Rabb kamu itu lebih tahu daripada kamu. Lalu ada pesan dari Allah, wallahi ya Muhammad, Allah berfirman, sanudika fi ummatik wala nasuk. Allah akan meridhoi kamu, tetap dijamin kamu sebagai nabi dan rasul terhadap umatmu yang durjana sekalipun. Dan umatmu yang durjana tidak akan bisa merusak citra kenabianmu, tidak bisa merusak kerasulanmu. Biar saja. Yang maksiat ya tanggung jawab dia, sebab ada firman Allah surah An-Nahl, wa anibullah wa janibut tagut. Walaqad ba'atsa fi kulli ummati rasulah. Setiap umat Allah mengutus rasul. Setiap umat mengutus nabi, setiap umat mengutus ulama. Setiap umat mengutus habaib, ustaz dan guru. Siapa yang ikut ustaz dan guru lurus, itu selamat. Yang tidak, tanggung jawab sendiri. Dan kamu, wahai Muhammad, tidak akan dikecewakan oleh umatmu yang maksiat. Kenapa? Allah berfirman, faminhum manhadallah, memang umatmu itu nanti ada sebagiannya diberi petunjuk oleh Allah, ikut sama kamu ke surga.
Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Tapi umatmu yang membangkang, meskipun kamu bersama-sama sahabatmu dan seluruh jamaah yang hadir, tapi umatmu yang membangkang ke neraka mereka. Biar saja. Yang penting kamu memperingatkan kepada umatmu yang durjana. Hadirin rahimakumullah. Itulah isi khutbah singkat hari ini. Kesimpulannya ada 4. Pertama, memberikan informasi kepada kita melalui ajaran udhiyah ini, berkorban ini. Selain kita berkorban materi, korban harta, kambing disembelih, unta disembelih, kerbau disembelih, sapi disembelih. Yang paling utama menyembelih hawa nafsu kita, yaitu dengan cara spiritualitas tinggi yang kuat, iman kepada Allah. Khusus Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mendidik nilai-nilai seperti keikhlasan, ketulusan, kepasrahan diri kepada Allah. Itu yang menjamin kehidupan kita sejahtera dunia akhirat. Yang kedua, mari kita laksanakan tugas Nabi Ibrahim. Mari apa yang ditugaskan Nabi Ibrahim, kita mudah-mudahan menjadikan negara ini yang aman, yang sentosa, yang bahagia, umatnya menatap masa depan. Meskipun sudah tua, itu adalah jiwa muda. Jangan menjadi umat masih muda tapi melihat ke belakang. Tanda umat yang melihat masa depan meskipun sudah tua tapi melihat ke depan, itu adalah umat yang jiwa muda meskipun tua. Meskipun usia 20 tahun melihat ke belakang, sedih melulu, tidak melihat masa depan, itu adalah muda tapi sudah tua. Yang ketiga, kita dilatih oleh Nabi Ibrahim untuk selalu berhadapan dengan kemusikan. Jauhkan dari kita, jangan direkatkan kemusikan. Dan yang keempat, Nabi Ibrahim pesan kita jangan terganggu, tergoda urusan dunia oleh materi, sebab ini sangat membahayakan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan akhirnya kita wafat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.